Nah, kalau tipes ini selalu berkaitan dengan, bagaimana konsumsi makanan yang anak-anak lakukan sehari-hari. Jadi pertanyaannya itu apakah anaknya sering jajan di luar atau makan makanan yang kurang bersih, nah seperti itu. Mmm, Jadi kalau misalnya, ada anak yang demam, kemudian demamnya khas sore ke malam hari, orang tuanya bisa mengingat-ingat, kapan ya terakhir dia misalnya makan makanan yang kurang bersih atau ada jajan, seperti itu. Nah, kalau berlama-lama tentu harus, ke dokter untuk, dievaluasi lebih lengkap oleh oleh dokter. mmm. Apakah ada perbedaan demam yang karena ini indikasi tipes dengan demam yang demam biasa saja, Dok? Apa ada perbedaan di antara kedua gejala itu, Dok? Oke, kalau pada tipes, demamnya biasanya berlama-lama. Jadi khasnya pada tipes ini demam yang berlama-lama, bisa sampai lebih dari 1 minggu. Kalau kita bedain sama demam berdarah, demamnya itu di bawah 1 minggu. Biasa 3-4 hari, munculnya tiba-tiba, seperti itu. Tapi kalau demam tifoid atau tipes, demamnya bertingkat. Jadi hari ini misalnya suhunya 37,5, tapi besok jadi 38, kemudian 39, jadi bertangga dia. Dan khasnya muncul pada sore ke malam hari. Nah, ini yang membedakan antara demam tifoid dengan demam penyakit akibat penyakit infeksi lain. Mmm, lalu untuk memberikan penanganan pertama saat kita mengetahui bahwa anak tersebut mengalami tipes itu bagaimana, Dok? Oke. Nah, jadi biasanya yang bisa orang tua lakukan adalah kalau anaknya demam, memberikan obat penurun panas tentunya. Jadi obat penurun panas yang paling aman buat anak-anak itu adalah golongan parasetamol. Jadi bukan golongan yang lain. Nah, karena kalau obat demam golongan lain kita takut bisa nyeri di ulu hati atau bisa membuat perdarahan seperti itu. Jadi orang tua bisa memberikan penanganan awal dengan memberikan obat penurun panas. Tapi kita tidak menyarankan obat penurun panas ini dikonsumsi terus-menerus lebih dari 3 hari. Jadi kalau demamnya bertahan lebih dari 3 hari, maka orang tua disarankan untuk membawa anaknya ke dokter. Kemudian karena suhu tubuh meningkat atau demam, maka kebutuhan cairan juga meningkat karena kan terjadi penguapan. Ya, kalau kita panas kan terjadi penguapan, maka kebutuhan cairan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.